Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Damayanti. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Berbicara mengenai psikologi pendidikan, tentu tidak lepas dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Sebelum kita bahas tentang psikologi pendidikan, baiknya kita bahas mulai dari psikologi itu sendiri. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psik yang berarti jiwa atau roh, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi juga dapat diartikan sebagai studi ilmiah yang melakukan kajian atau penelitian tentang perilaku dan proses mental manusia melalui metode penelitian ilmiah yang dilakukan melalui observasi, diskusi, dan eksperimen. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak dapat dilihat secara langsung. Jika yang dapat dilihat secara langsung itu, contohnya itu perilaku. Perilaku itu dapat diamati. Contohnya, saat berbicara, kegiatan fisik, makan, bermain, maupun olahraga. Jika tidak dapat dilihat secara langsung, contohnya itu proses mental. Proses mental ini tidak dapat dilihat secara langsung. Contohnya, proses dalam pemahaman, proses berpikir, mengingat, merasakan, dan menghayati. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan anak ke arah dewasa. Dewasa ini artinya bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Bukan hanya itu, harus bisa bertanggung jawab terhadap segala risiko dari keputusan yang telah diambil. Lalu, selanjutnya pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi tentang proses belajar manusia yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Tingkat usia itu contohnya, jika siswa umur 5 tahun, maka metode belajar yang cocok itu seperti sambil bermain. Jika sudah remaja, maka dapat diterapkan metode diskusi kelompok. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkup, yaitu ada 5. Yang pertama, psikologi persekolahan. Dalam hal ini, psikologi persekolahan ini mengatur dan menata organisasi persekolahan dalam suatu sistem pendidikan. Yang kedua, psikologi pembelajaran. Dalam hal ini, guru menguasai konsep dan teori psikologi dalam pembelajaran, dan fokusnya kepada tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, efektivitas interferensi pendidikan. Dalam hal ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang belajar, dan orang tua atau guru sebagai pihak yang membantu peserta didik dalam belajar. Yang keempat, ada perkembangan siswa dan proses belajar. Dalam hal ini, proses belajar disesuaikan dengan proses dan fase perkembangan peserta didik, serta tingkat perkembangan siswa, dan menerapkan teori-teori belajar sesuai dengan perkembangan siswa. Yang terakhir, ada kelompok-kelompok siswa. Dalam kelas ini, siswa itu berbagai macam gitu. Ada yang tidak bisa diam, siswa berkebutuhan khusus, siswa berbakat, siswa berkesulitan belajar, keterbelakangan mental, ataupun siswa dengan penyakit kronis. Dan
Fokus psikologi pendidikan. Fokus psikologi pendidikan ini ada 3. Yang pertama, pencapaian hasil belajar. Pencapaian ini bisa dilihat dari evaluasi. Evaluasi bisa berupa ulangan, kuis, maupun sebagainya. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental peserta didik ini bisa dilihat dari bagaimana ia berinteraksi. Dan yang terakhir, penyesuaian sosial peserta didik. Penyesuaian ini bisa dari lingkungan rumah, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu, psikologi pendidikan mempunyai teori-teori yang menjadi bagian dari konsep dasar pelaksanaan psikologi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini yaitu perubahan-perubahan perilaku dalam diri seseorang sepanjang rentang kehidupan dan berkaitan dengan perbedaan dan kemiripan di antara orang-orang dalam sifat perubahan tersebut. Yang kedua, ada psikologi kognitif. Psikologi kognitif ini yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar, yaitu proses manusia yang terjadi waktu manusia berpikir dan menerima informasi, diorganisir, diingat, dan digunakan. Yang ketiga, ada psikologi manusia. Psikologi manusia ini yaitu pengalaman khusus yang dialami manusia. Yang keempat, psikologi konstruktivis. Psikologi ini bagaimana ia mengembangkan atau membangun pengetahuan yang sudah dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kayak membangun pemahaman dan pengetahuan sendiri tentang dunia sekitar dan membelajarkan diri sendiri mulai berbagai pengalaman. Yang kelima, psikologi behavioristik. Psikologi ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tentang tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitarnya, yaitu kayak perilaku-perilaku manusia yang nyata dalam peristiwa aktual. Jadi kayak stimulus respon. Yang keenam, ada psikologi konseling. Psikologi konseling ini memberikan bantuan atau konseling terhadap siswa atau individu yang mengalami kesulitan saat mengatasi kesulitan tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu psikologi gestalt. Psikologi gestalt ini membangun dan mengembangkan makna dari alam sekitar dan memahami objek dan peristiwa secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada psikologi sosial. Psikologi sosial ini perilaku sebagai usaha untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik akan memahami perannya yang sesungguhnya, yaitu membuat peserta didik mau dan tahu bagaimana cara belajar. Bukan dengan memberikan informasi sebanyak-banyaknya, melainkan membuat peserta didik menyukai kegiatan mencari informasi sebanyak mungkin. Sekian penjelasan materi dari saya. Sekiranya apabila ada kesalahan, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.